Kenapa? Karena mereka itu tidak konsisten. Wong ulamanya sendiri membolehkan kok. Di fatwanya Ibn Taimiyah itu disebutkan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad itu syai'un hasan, baik. Ibn Taimiyah aja bilang baik. Itu hujjatul Islam panggilannya. Lah kok niki apa? Tidak ada tuntunannya bid'ah sembarang kali. Ya, boleh Anda berpendapat seperti itu buat Anda sendiri. Ya, dan orang-orang Anda. Tapi kalau Anda memakai itu untuk merendahkan orang lain yang berbuat seakan-akan kayak nggak ada berbeda pendapat ulama, ya Anda salah. Ya, ketok nih ilmumu sik cetek nih ngono. Saya pernah dibilangi sama bikin maulid, aduh rek wong-wong itu. Saya pernah bikin maulid di pondok, didatangi loh. Ditekani. Sementolong ngeluku apa ya gue biar ini. Kok niki titik nekani. Bilang apa? Habib kenapa berbuat seperti ini kan bid'ah Habib. Mustahil. Aku gak ngerti bid'ah. Aku gak belajar Habib. Nek aku roh iki bid'ah maksud tak lakoni. Maknanya bid'ah itu gak boleh. Tapi definisi bid'ahmu mbak aku beda. Anda mendefinisikan bid'ah sama saya beda. Itu permasalahannya. Ngene lho, wong ngelakoni bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Bahkan Imam Haddad mengatakan apa? Sebab su'ul khatimah adalah melakukan pekerjaan bid'ah. Ya, tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukannya. Nah, ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasul itu kemudian bid'ah dan haram, tidak. Kalau Anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu sing mbok waca bid'ah. Quran sing mbok waca iku bid'ah. Sumpah bid'ah itu. Apa? Harokat itu ono zamane Kanjeng Nabi. Nggak ada harokat, nggak ada titik. Quranmu itu bid'ah sudah. Loh itu kan cuma nambahi supaya gampang. Nambahi ku bid'ah. Ya apa sih kon iki? Saya mau tanya, yang di Mekah itu bid'ah apa enggak? Kalau Ramadan itu baca kunut doa tunut nazilah sampai doa sampai nangis-nangis. Bukaan kutubus sita. Pernah nggak Rasulullah melakukan itu? Ayo. Kok iso kon ngomong iku gak bid'ah atau kok endi? Ya, saya pernah sampaikan di sini. Saya pernah diundang sama orang megelno ati ya. Aku diundang acara ruqyah masal. Setelah ngundang ngomong ini, kalian ini saya keluarkan, saya ruqyah agar jin-jinnya, setannya ini semuanya keluar. Tapi nanti setelah dari sini jangan lagi ke tempat-tempat yang menyebabkan jin tadi itu masuk lagi. Dan setelah ini jangan hadir majelis-majelis bid'ah. Karena majelis bid'ah itulah sebab jin masuk. Nah seperti majelis bid'ah, majelis tahlil, majelis mulutan, itu majelis bid'ah. Disitulah sarangnya jin-jin itu merasuk ke manusia. Waduh, lo kok nanti ngomong ini kok ngundang aku ke lapo? Nah, saya dengar kayak gitu, oh yang tenono. Begitu selesai dia ngomong, kemudian saya ceramah. Setelah ceramah baru nanti saya ngomong, gini loh, ya. Saya doakan majelis ini jadi baik, ini semua keluar sembuh, amin, ini sembarang kali. Terus saya bilang, lah nanti sepulang dari sini, ya, agar kalian tidak dimasuki jin lagi, istiqomalah hadir majelis tahlil, istiqomalah hadir majelis maulid, istiqomahlah kalian hadir majelis-majelis ilmu, karena di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Majelis sholawat tempat rahmat, majelis ilmu tempat rahmat, majelis zikrullah, tahlil kan zikir, tempat rahmat. Kalau apabila majelis tahlil dianggap karena nggak ada di zaman Nabi, majelis maulid nggak ada di zaman lagi, saya bertanya sama ustadz tadi yang ceramah, majelis ruqyah kayak gini ono zaman Nabi? Pernah nggak Nabi ngumpulkan orang terus diwocoi ruqyah dilangno? Pernah nggak? Nggak pernah. Sahabat nggak pernah. Tabiin nggak pernah. Tabiin nggak pernah. Imam Syafi'i nggak pernah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah nggak pernah semuanya. Terus tekan ndi kok niki?
Kalau kami mending, memang zaman Nabi nggak ada, sampai zaman Mudzaffar 300 tahun setelah Rasul, maulid 1000 tahun berjalan. Berarti ulama 1000 tahun maulutan sudah banyak. Sekarang majelis ruqyah itu sing tau teko sapa? Kalau Anda katakan bahwa majelis tahlil, majelis maulid bid'ah, tempatnya jin, maka Anda harus mengatakan bahwa majelis ruqyah ini juga tempatnya jin. Dan kalau dipikir-pikir, tempatnya jin itu bukan majelis sholawat. Mosok ono jin seneng sholawatan, ono setan seneng tahlilan, gak ono. Tapi majelis seperti ini nih, ini yang ruqyah ini tempatnya jin. Sebab jin ini metu mlebu sebelah kono, kok metu rono mlebu sebelah kene. Mubeng ae jin gak mari-mari. Setelah selesai pulang dari situ, ustadz emang melerok delok aku. Tarakon salamu dhewe ngundang aku. Ya. Enggak bener. Coba saya kasih dalil saya. Ada nggak dalil Rasulullah mengadakan ruqyah, Mas? Loh, enggak ada, tapi dalil ruqyahnya ada. Ya sama, dalil sholawatnya juga ada. Maulid iki apa sih, Rek? Maulid iki qiraat siratul Nabi, baca sejarah Nabi. Ada di Bukhari, sejarahnya Nabi, Syama'il Nabi ada. Nek mbok waca ndek omah gak jadi bid'ah. Tapi lek bareng-bareng jadi bid'ah. Kemudian sholawat, Allah yang memerintahkan majelis itu. Terus ono ceramai, mau ilmu, majelis ilmu, semuanya boleh. Itu lebih berdirinya. Allah dalam Al-Quran mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang mau zikir sama Allah, mau berdiri, mau duduk, mau apa? 'Ala junubihim iki apa? Tiduran, mau semuanya zikir sama Allah, boleh. Mau sampai gara-gara ngadeg tok jadi bid'ah. Nah, selesai permasalahan, ya itulah ya, majelis maulid adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.